Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Sari dengan NIM 23416257201100. Saya berasal dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi Sistem Informasi, kelas SI 23A. Di video kali ini saya akan membuat tutorial desain aplikasi yang sudah saya bikin sebelumnya, yaitu aplikasi apotik online dengan nama Sehati. Saya membuat desain ini menggunakan website Figma. Mari kita lihat video tutorialnya. Nah, pertama kita masuk ke website Figma. Dan karena sebelumnya saya sudah login, kita langsung klik akun yang tertera di pojok kanan atas. Setelah masuk, kita dapat melihat desain aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya. Aplikasi ini bernama Sehati, yang memiliki makna menyehati. Dan di video ini, saya akan menunjukkan cara membuat ulang desain tersebut. Simak langkah-langkah berikutnya. Pertama-tama kita bikin dulu frame-nya. Dan di sini saya memilih frame iPhone 13 atau iPhone 14. Untuk membuat sudut frame menjadi bulat, atur corner radius menjadi 25. Setelah itu, pilih warna untuk frame, dan di sini saya menggunakan warna hijau dengan kode D7FFB8. Saya memilih warna hijau ini karena unik dan tidak pasaran. Dan selanjutnya tambahkan logo dan gambar. Logonya saya buat di Canva, kemudian saya salin, terus copy di frame baru, dan lalu posisikan di tengah. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan efek overlay. Kita salin aja frame pertama, lalu kita tempel di sampingnya. Terus logonya ini kita geser sedikit ke atas, lalu tambahkan teks dengan font bernama K2, lalu di bold, ukuran fontnya yaitu 14. Teks yang ditambahkan adalah apotik online, solusi sarana sehat Anda. Selanjutnya kita akan membuat desain frame login. Seperti biasa kita salin aja frame sebelumnya, lalu kita tempel di sampingnya, dan selanjutnya kita ubah warna frame-nya menjadi putih. Tambahkan elemen rectangle, terus di bawahnya kita bulatkan dengan menyesuaikan corner radius. Dan untuk rectangle yang bulat ini kita gunakan warna hijau gelap dengan kode 8D-BE67. Biar tampilannya bagus, kita akan memasukkan gambar yang ada di frame sampingnya. Lalu kita posisikan ke frame yang kita buat ini, posisikan di tengah-tengah antara rectangle yang bulat dengan frame yang berwarna putih. Di atas gambar ini kita akan membuat teks dengan tulisan salam sehat. Teksnya ini kita kasih warna hijau yang lebih muda biar kelihatan. Selanjutnya di atasnya ini biar terlihat seperti HP, kita akan menambahkan icon status bar. Tambahkan icon baterai, wifi, jaringan, dan jam. Jamnya ini kita kasih dengan waktu 9.40. Dan untuk tombol login, gunakan warna hijau yang sesuai dengan warna frame atas. Dan tuliskan dengan warna hijau cerah agar terlihat jelas. Selanjutnya kita tambahkan elemen Face ID. Gunakan rectangle kecil untuk tempat logo Face ID. Ambil gambar Face ID dari Google, lalu sesuaikan posisinya dan masukkan ke rectangle kecil ini. Selanjutnya kita akan menambahkan teks untuk pengguna baru. Teksnya ini kita kasih nama, belum punya akun, silahkan daftar di sini. Font yang digunakan ini adalah font intermedium, ukuran 16 dengan warna hijau. Bedakan warna tuliskan silahkan daftar di sininya, menggunakan hijau yang lebih gelap biar mudah terbaca.
Untuk membuat tampilan menunya, kita buat frame dengan perpaduan warna hijau cerah dan hijau gelap menggunakan gradient. Tambahkan gambar dari Google dan teks dengan font intermedium ukuran 17 warna hitam. Untuk membuat menu bisa digeser, atur prototype menjadi mode horizontal scroll. Lalu masukkan frame menu ini ke dalam frame halaman login. Tinggal diposisikan. Next, kita akan membuat halaman daftar. Seperti biasa, kita copy frame sebelumnya lalu ditempel. Terus hapus semua icon atau gambar yang tidak diperlukan. Lalu tambahkan rectangle yang ditarik dari bawah ke atas. Di bagian atas rectangle ini, tambahkan lengkungan dengan radius masing-masing 80. Dan rectangle ini diberi warna putih. Di atas rectangle yang berwarna putih, kita tambahkan teks yang berwarna hijau muda. Teksnya itu yaitu daftar. Lalu tambahkan icon balik dengan tanda panah. Lalu tambahkan teks seperti username dan rectangle kecil di bagian bawahnya. Ulangi langkah ini untuk teks email, nomor HP, dan password. Selanjutnya untuk jenis kelamin, buat opsi yang dapat diklik dengan membuat dua lingkaran. Lingkaran atas berwarna putih dan lingkaran bawah berwarna hijau. Gunakan fitur component set, lalu tambahkan prototype dengan opsi one click smart animate dengan kecepatan 300 millisecond. Dan untuk jenis kelamin laki-lakinya tinggal kita copy aja dari jenis kelamin yang perempuan ini. Terus teksnya kita ubah menjadi laki-laki. Tambahkan rectangle untuk tombol, yaitu tombol daftar, dan sesuaikan posisinya. Nah, di bagian bawah ini tambahkan teks informasi kebijakan aplikasi dengan tema sehati. Kemudian tambahkan keyboard dari assets dan masukkan ke dalam frame. Copy frame ini sebanyak 4 kali. Dan pada frame awal dan keempat, turunkan keyboard ke bawah dengan menekan shift dan menariknya ke bawah. Nah, selanjutnya kita akan membuat halaman untuk Face ID. Seperti biasa, kita copy frame sebelumnya dan hapus semua icon atau gambar yang tidak diperlukan. Lalu ubah warna framenya menjadi warna hijau. Lalu kita akan menambahkan animasi 3D Face ID dengan mencarinya di Lotus file. Download animasi dalam format GIF, lalu kita tunggu saja. Setelah di-download, masukkan ke dalam frame dan posisikan di tengah. Setelah itu, kita akan membuat halaman login. Copy frame sebelumnya dan hapus icon-icon atau gambar yang tidak diperlukan. Lalu tambahkan rectangle di bawah dengan bagian atasnya diberi lengkungan masing-masing 80 serta dikasih warna putih. Tambahkan teks salam sehat di atasnya. Lalu teks batalkan kita taruh di rectangle berwarna putih di bagian kiri atas. Tujuannya untuk membatalkan login. Dan tambahkan teks login di bagian bawah tab. Tambahkan rectangle hijau dengan stroke hijau yang lebih tua, lalu masukkan icon user dan teks username seperti Nur Nilamsari yang telah terdaftar di akun Sehati tadi. Lalu copy rectangle tersebut untuk bagian password, tambahkan icon kunci, dan teksnya kita masukkan teks password. Dan icon mata untuk melihat password. Lalu di bawahnya ini kita akan menambahkan teks lupa password.
kalau semisalnya usernya lupa sama passwordnya. Teks lupa password ini kita taruh di bagian kanan paling bawah. Lalu kita akan memasukkan tombol login. Sesuaikan saja posisinya. Next, kita akan membuat halaman lupa password. Dan untuk halaman lupa password ini, seperti biasa kita copy frame login dan hapus gambar icon-icon yang tidak diperlukan, dan framenya kita ubah menjadi warna putih. Lalu tambahkan teks lupa password dengan warna hijau tua dan icon panah untuk mengembalikan ke halaman sebelumnya. Tambahkan teks masukkan password baru dengan warna hijau tua, lalu tambahkan rectangle hijau muda di bawahnya dengan contoh password Sehati 241123. Copy teks dan rectangle ini untuk bagian konfirmasi password. Lalu tambahkan tombol ganti password. Dan tombolnya ini kita taruh di bagian bawah dengan warna rectangle-nya hijau yang lebih tua. Di sini kita akan membuat halaman konfirmasi kode. Seperti biasa, copy frame sebelumnya, hapus rectangle dan teks yang tidak diperlukan. Lalu tambahkan teks verifikasi kode. Dan di bawahnya kita buat 4 rectangle kecil berwarna hijau. Dan tambahkan angka 1, 2, 3, dan 4 sebagai kodenya. Lalu kita masukkan ke dalam rectangle kecil ini. Lalu posisikan dengan rapi. Di bawahnya, tambahkan teks, kode ini dikirimkan ke nomor HP terdaftar di aplikasi Sehati Anda. Terakhir, kita akan membuat halaman sukses. Seperti biasa, copy frame-nya, lalu hapus gambar dan rectangle yang tidak diperlukan. Kita akan menambahkan animasi sukses. Kita akan mencarinya di Lotai File. Kita download animasi sukses dalam format GIF, lalu kita tunggu saja. Setelah animasinya ke download, kita masukkan ke dalam frame dan diposisikan di tengah. Dan di bawah animasi ini kita tambahkan teks password berhasil diganti untuk memberikan informasi bahwa proses berhasil. Oke, selanjutnya kita akan membuat frame home. Salin frame di atas dan tempelkan di bawahnya. Lalu hapus icon atau teks yang tidak diperlukan. Tambahkan elemen pada bagian atas yaitu logo Sehati, logo kesehatan, rectangle untuk kolom pencarian obat yang diberi warna putih, icon keranjang dan icon notifikasi yang diberi warna abu-abu muda agar terlihat lembut. Pastikan semua elemen ini ditempatkan di posisi yang paling atas. Selanjutnya, masukkan iklan bergerak yang sudah saya buat sebelumnya ke dalam frame ini. Untuk bagian bawah, tambahkan tab navigasi yang berisi menu home, resep, konsultasi, dan akun. Icon-icon untuk tab ini sudah disiapkan dan diberi warna yang sesuai. Tambahkan juga gambar obat berwarna hijau ke dalam rectangle berbentuk oval di bagian ini. Dan posisikan tab navigasi di bagian bawah frame. Untuk bagian scroll, isinya sudah disiapkan dan mencakup menu-menu, alamat apotek Sehati, rekomendasi produk, brand terlaris, produk terlaris, promo-promo, dan ulasan dari pembeli. Selanjutnya, konten ini tinggal dimasukkan ke dalam frame dan prototipe untuk scroll vertikal juga sudah ditambahkan. Untuk frame halaman resep, seperti biasa, kita salin saja frame di sebelahnya. Hapus icon dan gambar yang tidak penting. Tetapi tab navigasi di bawah tidak perlu dihapus ya teman-teman. Cukup ubah warna tulisan dan ikonnya saja. Ganti warna teks dan icon home menjadi hijau muda, sedangkan teks dan icon resep diubah menjadi hijau tua untuk memberikan perbedaan. Pada bagian atas, tambahkan tab yang berisi icon panah untuk kembali
dan teks mengupload resep di dalam rectangle berwarna putih. Di bawahnya, tambahkan rectangle berwarna hijau muda yang berisi teks pemberitahuan penting dengan ikon panah untuk menandainya. Selanjutnya, tambahkan rectangle untuk unggah resep. Dilengkapi dengan ikon upload dan beri warna hijau yang sesuai. Di samping rectangle tersebut, tambahkan ikon tanda tanya yang menyediakan langkah-langkah jika pengguna tidak memahami cara mengunggah resep. Di bawahnya, tambahkan menu horizontal yang bisa di-scroll. Menu ini berupa rectangle bulat dengan tambahan stroke. Berisi 4 menu dan untuk menu pertama diberi warna berbeda dari menu lainnya. Terakhir, tambahkan gambar untuk mengunggah resep dengan membuat elemen elips disesuaikan ukurannya. Berikan gradien warna putih dan hijau muda pada elips, lalu masukkan gambar yang diambil dari Google ke dalamnya, dan posisikan di tengah frame. Di bawah gambar, tambahkan teks, "Ayo upload resep pertamamu," dengan warna hijau tua, serta teks tambahan di bawah dengan warna hijau yang berbeda untuk memberikan variasi visual. Selanjutnya, kita akan membuat halaman konsultasi. Seperti biasa, salin frame di sebelahnya, lalu hapus elemen yang tidak diperlukan. Tab navigasi seperti home, resep, konsultasi, dan akun tidak perlu dihapus ya teman-teman. Cukup ubah warnanya untuk membedakan. Ganti warna teks dan ikon resep menjadi hijau terang, sedangkan teks dan ikon konsultasi diubah menjadi hijau gelap. Pada bagian atas frame, tambahkan tab rectangle berwarna putih yang berisi teks, konsultasi, dan ikon panah hitam untuk kembali ke halaman sebelumnya. Pada bagian frame ini berisi halaman yang di bagiannya itu terdapat scroll secara vertikal yang berisi menu konsultasi dengan dokter. Di situ dilengkapi dengan gambar dokter. Lalu di bagian bawahnya konsultasi dengan apoteker, dilengkapi juga dengan gambar apotekernya. Lalu di bawahnya tambahkan bagian artikel kesehatan yang memuat artikel-artikel dari website tertentu. Untuk menambahkan link pada artikel, cukup klik teksnya, lalu gunakan ikon tautan untuk menempelkan link yang telah disalin dari website tertentu. Terakhir, kita akan membuat halaman akun. Salin frame di sebelahnya, lalu hapus bagian yang tidak diperlukan. Tab navigasi bawah tetap dipertahankan, tetapi ubah warnanya. Teks dan ikon akun diubah menjadi hijau gelap, dan pada bagian atas, tambahkan rectangle berwarna putih yang berisi teks akun saya, ikon panah berwarna hitam, serta ikon keranjang dan notifikasi berwarna hijau. Halaman ini memiliki bagian scroll vertikal yang berisi profil pengguna, barcode akun, koin, wishlist, saran produk, dan informasi akun lengkap dengan ikon-ikonnya. Semua elemen ini sudah disiapkan dan tinggal dimasukkan. Selanjutnya, kita akan membuat frame untuk menu obat resep dari halaman home. Salin frame di sebelahnya, lalu hapus elemen yang tidak diperlukan. Setelah itu, buat frame obat bebas dengan menyalin frame obat resep. Ganti teksnya menjadi obat bebas, hapus menu yang ada, dan ubah menjadi menu obat bebas. Tambahkan gambar yang sudah diambil dari Google dan diberi warna hijau cerah pada bagian dalam rectangle agar terlihat lebih menarik. Selanjutnya, kita akan membuat frame untuk jenis obat yang termasuk dalam kategori obat resep. Seperti biasa, salin frame sebelumnya, lalu hapus elemen yang tidak diperlukan. Tambahkan rectangle putih yang berisi teks obat intravena, ikon panah berwarna hitam untuk navigasi, serta ikon keranjang dan notifikasi berwarna hijau. Untuk jenis obat, saya sudah membuat 3 jenis obat dari kategori obat resep.
Setiap jenis obat ditampilkan dalam rectangle yang berisi gambar obat, nama obat dengan teks berwarna hitam, icon bintang berwarna kuning untuk rating, dan harga obat yang ditulis menggunakan teks tebal agar lebih jelas. Semua elemen ini disusun rapi dalam frame. Next, kita akan membuat frame untuk check out obat. Salin frame di sebelahnya, lalu hapus elemen yang tidak diperlukan. Tambahkan rectangle di bagian atas yang berisi icon keranjang, icon panah untuk navigasi, dan icon notifikasi. Sertakan juga rectangle untuk kolom pencarian obat dengan warna abu-abu muda agar terlihat berbeda. Halaman ini sudah dirancang untuk scroll vertikal dengan isi sebagai berikut, yaitu foto produk, harga produk, nama produk, deskripsi produk, serta keterangan dengan icon-icon yang menunjukkan bahwa produk bergaransi dan terjamin. Di bagian bawah, tambahkan rekomendasi produk lainnya. Pada bagian paling bawah, tambahkan rectangle dengan dua opsi, yaitu konsultasi apoteker, dan di sebelah kanannya itu ada tambahkan ke keranjang. Masing-masing dilengkapi icon yang sesuai, dan rectangle untuk tambah ke keranjang diberi warna hijau agar menarik perhatian. Selanjutnya, kita akan menambahkan notifikasi pada icon keranjang saat pengguna berhasil memasukkan produk ke keranjang. Salin frame yang ada, lalu tambahkan elips kecil berwarna merah di atas icon keranjang. Disesuaikan ukurannya agar terlihat pas. Di dalam elips, tambahkan angka 1 untuk menunjukkan bahwa produk berhasil dimasukkan ke keranjang. Hal ini memberikan pemberitahuan visual yang jelas kepada pengguna. Next, kita akan membuat halaman keranjang. Salin frame sebelumnya, lalu hapus elemen yang tidak diperlukan. Tambahkan rectangle putih di bagian atas dengan teks keranjang dan icon panah berwarna hitam untuk navigasi. Di bawahnya, tambahkan rectangle lain dengan icon lokasi untuk menampilkan alamat pengantaran produk atau alamat pembeli. Di sebelah kanannya, tambahkan teks berwarna hijau yang berfungsi sebagai opsi untuk mengganti alamat penerima. Berikutnya, tambahkan icon mobil paket dan icon free ongkir, lengkap dengan teks penjelasan yang menjelaskan bahwa produk memiliki gratis ongkir. Kemudian, tambahkan rectangle berisi detail produk, seperti icon, teks, gambar produk, opsi penambahan jumlah produk, catatan produk, dan informasi pihak produk. Elemen-elemen ini sudah saya buat dan tinggal dimasukkan ke dalam frame. Di bagian paling bawah, tambahkan rectangle putih yang memuat total harga produk, serta rectangle kecil berwarna hijau untuk tombol beli jika pembeli memutuskan untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, salin frame sebelumnya dan hapus semua isinya. Tambahkan rectangle untuk pengiriman dan pembayaran, lengkap dengan opsi-opsi pembayaran beserta icon-iconnya. Di bagian paling bawah, tambahkan rectangle berwarna hijau dengan teks "Pilih metode pengiriman" sebagai tombol aksi. Semua elemen ini disusun rapi agar mempermudah pengguna dalam memilih metode pengiriman dan pembayaran. Lalu kita akan membuat halaman untuk pilihan pengiriman. Salin frame sebelumnya, hapus semua isinya. Tambahkan rectangle putih di bagian atas yang berisi teks metode pengiriman. Teks ini berwarna hitam dan icon silang untuk membatalkan pemilihan metode pengiriman. Di bawahnya, tambahkan rectangle yang berisi daftar jenis pengiriman, seperti JNE Yes dan lainnya, lengkap dengan gambar masing-masing layanan. Tambahkan juga opsi pemilihan berupa lingkaran kecil di sebelah setiap jenis pengiriman. Pada bagian bawah, tambahkan rectangle hijau dengan teks beli berwarna putih yang berfungsi untuk mengonfirmasi bahwa metode pengiriman telah dipilih oleh pembeli. Semua elemen disusun rapi untuk memudah navigasi. Dan di sini kita akan membuat halaman proses checkout terakhir. Salin frame sebelumnya, lalu hapus elemen yang tidak diperlukan. Tambahkan rectangle yang berisi detail produk beserta harganya.
alamat pembeli, dan metode pengiriman yang sudah dipilih, lengkap dengan deskripsi rincian harga tersebut. Pada bagian paling bawah, tambahkan rektangel hijau dengan teks "Pilih metode pembayaran". Teks ini berwarna putih sebagai langkah terakhir sebelum pembeli menyelesaikan transaksi. Semua elemen disusun rapi untuk memastikan tampilan jelas dan mudah dipahami. Di sini kita akan membuat halaman pilihan pembayaran. Salin frame sebelumnya, lalu hapus semua elemen yang tidak diperlukan. Tambahkan metode pembayaran seperti virtual account dari bank-bank tertentu dan opsi pembayaran melalui e-wallet seperti GoPay dan Dana. Pastikan semua opsi dimasukkan ke dalam frame dengan tata letak yang rapi dan mudah dipahami oleh pengguna. Terakhir, kita akan membuat halaman rincian pembelian produk. Salin frame di sebelahnya, lalu hapus semua elemen yang tidak diperlukan. Tambahkan rectangle yang berisi logo Sehati, nomor virtual account untuk pembayaran, serta deskripsi seperti alamat pengiriman, jumlah produk, dan total harganya. Di bagian bawah, tambahkan rectangle hijau dengan teks "Bayar sekarang" berwarna putih sebagai tombol konfirmasi pembayaran. Di bawahnya, tambahkan teks "Left page" sebagai opsi untuk keluar dari halaman ini. Susun elemen-elemen tersebut dengan rapi agar halaman mudah digunakan dan informatif. Selanjutnya, kita akan membuat halaman proses pembayaran dengan animasi loading. Salin frame sebelumnya, lalu hapus semua elemen yang tidak diperlukan. Ubah background menjadi gradasi dengan perpaduan warna hijau cerah dan hijau tua. Tambahkan animasi loading yang diunduh dari load this file dengan letakkan di tengah frame. Di bawah animasi, tambahkan teks loading untuk memberikan indikasi proses pembayaran sedang berjalan. Dan yang terakhir, kita akan membuat halaman pembayaran berhasil. Salin frame sebelumnya, lalu ganti saja animasi loading dengan animasi tanda sukses. Di bawah animasi tersebut, tambahkan teks "Pembayaran berhasil" untuk menginformasikan pengguna bahwa proses pembayaran telah selesai dan sukses. Untuk halaman konsultasi dengan apoteker, salin frame sebelumnya, lalu ubah warnanya menjadi gradasi dengan perpaduan putih dan hijau cerah. Tambahkan animasi menunggu untuk memberitahu pengguna bahwa mereka sedang terhubung dengan apoteker. Di bawah animasi, tambahkan teks "Menghubungkan dengan apoteker" sebagai indikasi bahwa proses konsultasi sedang berlangsung. Selanjutnya, untuk halaman apoteker berhasil terhubung, salin frame sebelumnya, tambahkan elips untuk meletakkan foto apoteker di dalamnya. Letakkan foto apoteker yang relevan ke dalam elips tersebut. Di bawah gambar apoteker, tambahkan teks yang berisi nama apoteker untuk memperkenalkan apoteker yang sedang melakukan konsultasi. Untuk halaman room chat konsultasi dengan apoteker, salin frame yang ada dan sesuaikan elemen-elemen berikut. Untuk chat apoteker, gunakan ikon pesan berwarna hijau. Sementara untuk chat pengguna, gunakan ikon pesan berwarna hijau cerah. Di bagian atas, tambahkan tab dengan teks "Konsultasi apoteker" dan ikon panah untuk kembali ke halaman sebelumnya. Di bawah tab, tampilkan nama apoteker. Di bagian bawah, tambahkan rectangle yang berisi ikon untuk mengirimkan pesan dan kotak untuk memasukkan pesan, lengkap dengan keyboardnya. Salin frame ini menjadi 4. Pada frame 1 dan frame 4, posisikan keyboard lebih ke bawah. Sementara untuk frame 5, ubah warna kotak input menjadi pesan hijau dan tambahkan teks "Mengakhiri konsultasi" sebagai opsi untuk menutup sesi konsultasi. Dan yang paling terakhir itu halaman konsultasi selesai. Salin frame yang memiliki gradasi hijau dan putih cerah, lalu hapus animasi dan teks yang ada. Tambahkan foto apoteker yang sebelumnya dimasukkan dalam elips ke dalam frame ini. Di samping foto apoteker, tambahkan teks ucapan terima kasih sebagai tanda bahwa konsultasi telah selesai dengan baik. Lalu tahap selanjutnya adalah pembuatan prototype.
Di sini saya sudah menyelesaikan pembuatan prototipe yang terhubung dari masing-masing frame ini, dan semua menggunakan efek one tap dengan Smart Animate dengan kecepatan 500 milisecond, kecuali untuk frame awal bagian logonya yang menggunakan efek overlay Smart Animate dengan kecepatan 800 milisecond. Sekarang kita tinggal menjalankan prototipe hasil desain kita untuk melihat bagaimana interaksi dan transisi antar halaman berfungsi. Nah, di sini kita mulai dengan mengklik logo yang menampilkan efek overlay dengan teks Apotek Online Solusi Sarana Sehat Anda. Setelah itu, kita klik lagi untuk masuk ke dalam halaman login. Karena saya belum memiliki akun, saya klik belum punya akun, daftar sekarang. Di halaman pendaftaran, saya mengetikkan username dan teks akan muncul secara otomatis karena efek prototipe. Selanjutnya, saya memilih jenis kelamin perempuan, menekankan enter pada keyboard, dan klik tombol daftar. Saya akan diarahkan kembali ke halaman login. Jika pengguna ingin masuk cepat tanpa login, bisa klik icon Face ID yang akan mendeteksi wajah dan jika cocok, langsung masuk ke halaman home. Nah, di halaman home ini kita dapat scroll hingga bawah untuk melihat update terbaru seperti promo, brand terlaris, dan lain-lain. Selanjutnya kita klik resep dan lanjut ke konsultasi, di mana terdapat artikel kesehatan. Coba kita klik salah satu artikel ini dan kita akan terhubung langsung ke website terkait. Selanjutnya kita klik akun untuk melihat informasi akun. Kemudian kita akan melakukan checkout untuk membeli obat. Kembali ke halaman home, klik obat resep dan pilih obat intravena. Di sini kita akan memilih obat pertama, yaitu natrium sodium. Kita scroll ke bawah dan lihat deskripsi produknya terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, kita bisa konsultasi dengan apoteker. Jadi kita klik konsultasi apoteker. Di sini kita akan diminta untuk menunggu hingga terhubung dengan apoteker. Setelah terhubung dengan apoteker Nala, kita lanjut konsultasi dan ketik pertanyaan yang ingin diajukan. Setelah selesai, klik kirim pesan dan akhiri konsultasi. Setelah itu, kita masukkan obat ke dalam keranjang. Klik icon keranjang di atas, pilih produk, dan kita bisa menambahkan jika diperlukan. Meskipun kita pilih hanya satu produk, kita beli dan pilih kurir pengiriman seperti JNE Yes, lalu klik lanjut pembayaran. Kita pilih metode pembayaran melalui Bank BRI. Setelah kita transfer, kita akan dimintai klik cek status pembayaran yang akan menampilkan pembayaran berhasil.